Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat? Alhamdulillah. Wah, ini ibu-ibu semua ini. Ya, sesekali tidak apa-apa. Baik, ada pertanyaan dari brosur? Sementara ada satu pertanyaan dari brosur Ustaz. Halaman pertama masuk ke halaman kedua di Quran surat Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Mohon penjelasan. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Wis setono. Dulu Bani Israel itu tobatnya hanya akan diterima oleh Allah dengan cara membunuh dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena Bani Israel itu kaum yang tidak punya rasa syukur sedikit pun kepada Allah. Kemaksiatannya, kedurhakaannya kepada Allah itu di luar batas. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan oleh Allah. Terus kemudian ketika Nabi Musa ditimbali Allah, dipanggil oleh Allah 40 hari untuk menerima Taurat. Begitu ditinggal oleh Nabi Musa, ternyata Bani Israel itu menyembah patung anak sapi, padahal sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Terus kemudian kok malah menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Kayak ibu-ibu, kalau punya anak jangan dinamakan Samiri ya. Meski namanya ya kayane ngono seperti kearap-arapan, tapi jangan dinamakan Samiri. Itu pembuat patung anak sapi, dan patung anak sapinya ini dibuat dari perhiasan, dari emas. Kemudian Samiri mengatakan pada Bani Israel yang sedang ditinggal oleh Nabi Musa bahwa ini Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Nah, terus kemudian menyembah patung anak sapi. Namun Allah masih membuka pintu tobat bagi mereka itu, meski sudah sangat durhaka kepada Allah. Tapi syarat tobatnya baru diterima oleh Allah kalau mereka, Bani Israel itu, membunuh diri mereka sendiri. Tanpa membunuh dirinya, ya tobatnya tidak diterima oleh Allah. Ada pula yang menafsirkan ayat ini maksudnya Bani Israel yang tidak ikut-ikutan menyembah patung anak sapi, artinya masih tetap lurus dalam tauhid, itu kemudian membunuh para penyembah patung anak sapi.
Ada pula yang memahami, menafsirkan maksudnya penyembah-penyembah patung anak sapi itu tobatnya baru diterima kalau membunuh dirinya sendiri. Nah, kita sangat bersyukur kepada Allah menjadi umat Rasulullah, sehingga tobat kita bisa diterima oleh Allah tanpa harus bunuh diri sebagaimana Bani Israel. Bahkan bunuh diri itu dilarang oleh Allah. Bagi umatnya Nabi Muhammad, bunuh diri itu dilarang. Itu kasih sayang Allah pada umat Rasulullah. Coba An-Nisa ayat 29 itu. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ada notnya tidak itu? Catatan kakinya, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan. Nah, ini kasih sayang Allah pada hambanya yang telah ngaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sampai hartanya orang beriman saja kewajiban dari Allah untuk dijaga hartanya. Tidak boleh ngaku beriman tetapi memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil. Itu haram. Larangan dari Allah sangat keras sekali, larangan dari Allah. Allah mengharamkan orang yang beriman kok memakan harta sesama dengan cara yang batil. Kemudian sesudah itu Allah juga mengharamkan umat Nabi Muhammad, orang-orang yang telah ngaku beriman, untuk bunuh diri atau membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bersyukurlah Allah bisa terima tobat kita tanpa kita harus membunuh diri sebagaimana ketentuan yang Allah berlakukan dahulu kepada Bani Israel. Karena Bani Israel itu kenikmatan yang telah Allah curahkan itu luar biasa. Dimuliakan oleh Allah di antara umat-umat pada waktu itu, diberi anugerah materi yang begitu luas, begitu banyak oleh Allah. Bahkan Bani Israel itu sampai dua nabi Allah utus pada waktu itu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi ternyata tidak cukup untuk menyadarkan mereka, sehingga mereka pun tidak beriman kepada Allah, tetap dalam kedurhakaannya. Setelah pertolongan demi pertolongan dari Allah turun, ternyata tetap menjadikan mereka tetap keras hati, membangkang, durhaka, bahkan menyekutukan Allah dengan patung anak sapi. Itu pun Allah masih Maha Kasih Sayang. Allah masih beri kesempatan untuk tobat, cuma dengan cara harus membunuh dirinya, baru diterima tobatnya oleh Allah. Ya, ada lagi.